Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Ki Ageng Pandanaran. Berjumpa lagi dengan Pak Riza dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kali ini, sebelum penilaian akhir semester, ada satu bab lagi yang akan Pak Riza bahas, yaitu tentang mengakses internet. Agar durasinya lebih cepat dan tidak memakan waktu, langsung saja Pak Ria jelaskan ya. Pada materi kali ini akan Pak Ria jelaskan tentang mengakses internet, penyelenggara jasa internet, melakukan hubungan ke internet, mempercepat akses internet, ukuran kecepatan akses internet. Lalu ada bandwidth, backbone, server proxy, keamanan data, dan spesifikasi komputer. Untuk yang pertama, penyelenggara jasa internet. ISP, Internet Service Provider, merupakan gerbang yang menghubungkan kamu dengan internet. Komputer yang kita gunakan setelah dilengkapi dengan modem melakukan dial-up ke server milik ISP. Setelah tersambung melalui media saluran telepon, kita siap mengakses jaringan internet tersebut. Saat ini beberapa ISP di Indonesia yaitu Radnet, Wasantara.net, Sentrinet, Telkomnet, Instan, Indosat.net, dan lain-lain. Tentu saja setiap provider tidak akan sama. Jadi sebelum kita menghubungi provider tertentu, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut ini. Bagaimana kinerja jaringan dari provider itu, bagaimana kecepatan aksesnya, fasilitas, dan pelayanannya. Setelah kita menentukan provider tertentu, maka selanjutnya kita sebagai pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon dan layanan ISP. Besarnya beban tersebut tergantung dari lamanya kita menggunakan internet. Biasanya kita mengadakan hubungan dengan internet sesuai kebutuhan atau bersifat dial-up, tidak setiap saat berhubungan dengan internet. Karena jika kita terus-menerus koneksi ke internet, beberapa besar beban pulsa yang harus dibayar. Usahakan kita memilih provider yang menyediakan fasilitas POP atau Post Office Protocol. Fasilitas ini merupakan sarana seperti kotak pos yang akan menampung semua email yang belum terbaca sejak terakhir kali berhubungan dengan internet. Nah, dalam penyelenggara jasa internet, kita harus memilih salah satu penyedia jasanya. Kita harus pintar-pintar memilih kecepatannya, terus layanannya, dan yang lainnya agar kita terasa nyaman menggunakan pelayanan internet tersebut. Nah, ini melakukan akses internet. Nah, yang pertama, sambung langsung ke network. Dengan cara ini kamu dapat mengakses internet langsung karena komputer yang kamu pakai merupakan bagian dari jaringan yang terhubung dengan internet. Itu berarti komputer kamu memiliki alamat elektronik sendiri atau dikenal dengan istilah host internet penuh. Yang kedua, sambungan dengan menggunakan slip atau PPP. Dengan cara ini kita dapat mengakses internet melalui dial-up telepon dengan menggunakan alat lain yaitu modem. Modem ini berfungsi untuk mengonversi sinyal komputer digital menjadi sinyal telepon atau analog, dan sebaliknya mengonversi sinyal telepon analog menjadi sinyal komputer digital. Selain itu, kamu juga memerlukan TCP atau IP dan software slip atau BBB seperti Linux, Warp, dan lain-lain. Ini sedikit penjelasan sambungan langsung ke online service seperti BBS dan Conversion. Nah, ini itu zaman dulu ya. Sekarang kalau mau mengakses internet itu sangat mudah. Nggak usah pakai seperti ini ya. Sekarang bisa menggunakan hotspot dari HP atau disambungkan lewat WiFi. Itu juga bisa kalau menggunakan laptop. Itu sangat mudah sekali ya. Nah, langsung ke materi selanjutnya. Mempercepat akses internet.
Ketika kita menggunakan internet, kita seringkali merasa jengkel karena kecepatan komputer kita untuk mengakses internet, download email, membuka situs, dan lain-lain sangat lambat. Padahal semakin lama kita menggunakan internet, semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Untuk mempercepat akses internet, ada beberapa cara yang kita lakukan, yaitu men-setting browser kita. Caranya adalah klik menu tool, pilih internet option. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog internet option seperti pada gambar di bawah ini. Terus yang kedua, klik tab general pada opsi temporary internet file. Klik setting lalu geser slidernya. Hal itu untuk membuat tempat penyimpanan sementara cache ketika membuka web, dan sebaiknya sekitar 5% dari hard disk. Ini ada gambarnya. Kalau ini mempercepat internet di PC, personal komputer, atau di laptop. Ini bisa kalian lihat, nanti bisa dibaca-baca. Terus selanjutnya, kecepatan akses internet. Pada saat kamu mengakses internet seperti mengirim email, membuat website, mendownload, dan aktivitas lainnya, sebenarnya saat itu sedang terjadi transfer data. Proses tersebut tentu membutuhkan waktu. Umumnya penggunaan internet menginginkan agar transfer data dilakukan secepat mungkin. Kecepatan transfer data internet dinyatakan dalam byte per second atau bps. Hal ini menyatakan beberapa bit data yang dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain dalam setiap detik. Berikut beberapa komponen yang mempengaruhi kecepatan akses atau transfer data internet. Yang pertama adalah bandwidth, backbone, server proxy, keamanan data, dan spesifikasi komputer. Yang pertama, bandwidth adalah ukuran yang menyatakan banyaknya data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Bandwidth dapat digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun digital, namun umumnya sekarang kata bandwidth digunakan untuk mengukur aliran data digital. Semakin besar bandwidth yang dimiliki sebuah ISP misalnya, maka kecepatan akses semakin tinggi. Jadi bandwidthnya itu berapa, misalnya 40 MB atau 50 MB lah, semakin besar nilai bandwidthnya akan semakin tinggi kecepatannya. Yang kedua, backbone. Backbone yaitu saluran utama koneksi antara ISP dengan internet. Dikarenakan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun sebuah backbone, maka kebanyakan ISP menyewa dari perusahaan lain. Alternatif lain adalah membangun backbone dan menggunakan secara bersama-sama. Namun, resikonya akan memperlambat kecepatan masing-masing ISP. Yang ketiga, server proxy. Server proxy yang ada di ISP berfungsi untuk menyimpan halaman-halaman situs web yang sering dikunjungi para pelanggan, sehingga kita salah satu pelanggan ingin mengunjungi situs web favoritnya tidak perlu terhubung ke server web, tapi cukup terhubung langsung dengan server proxy ISP. Dengan demikian akan menghemat penggunaan bandwidth, sehingga kecepatan akses akan semakin tinggi. Yang keempat, keamanan data. Sebuah ISP dalam melakukan pengamanan data, terutama keamanan transaksi online, selalu menggunakan firewall untuk mengantisipasi hal ini. Juga dapat pengaruh terhadap kecepatan transfer data, terutama saat upload dan download. Terus yang kelima, spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer yang kita gunakan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan akses internet, baik jenis prosesor, RAM, besarnya hard disk, dan perangkat lainnya. Jika kita ingin memperoleh kecepatan yang tinggi pada saat mengakses internet, gunakan komputer dengan spesifikasi baik mungkin. Nah, ini adalah kecepatan akses internet dipengaruhi oleh 5. Nah, yang paling terakhir ini spesifikasi komputer. Begitu juga handphone. Handphone jika spesifikasinya tinggi, itu juga akan mempercepat akses internet. Dan jangan lupa bandwidthnya juga harus tinggi. Jika kalian ingin mencoba mengukur kecepatan upload dan download, bisa ketik di Google, itu namanya test speed. Nah, bisa kalian cari di Google test speed gitu. Nanti kalian bisa tahu kecepatan download dan uploadnya itu berapa megabyte. Nah, itu dulu yang dapat Pak Ria sampaikan. Mohon maaf suaranya agak sedikit tidak enak karena lagi flu.
Lalu kisi-kisinya nanti Pak Arya kirim di grup, jadi mulai dari bab 1 sampai bab 4 nanti untuk penilaian akhir semesternya. Begitu dari Pak Arya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.